Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Gunung Semeru masih erupsi dan mengeluarkan abu setinggi 1.000 meter. Warga diimbau tetap waspada. Gudang boneka dan mainan di Jombang ludes dilalap si jago merah. Rangka atap baja meleleh, tembok pabrik ambruk. Warung makan seafood di kawasan Pantura, Tuban ludes terbakar. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan boneka dan mainan plastik impor di Jombang. Besarnya kobaran api tak hanya melahap seluruh isi gudang, namun juga merobohkan tembok bangunan dan melelehkan rangka baja serta atap gudang. Api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi melalap seluruh bangunan. Untuk melokalisir api, 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas terus berjibaku memadamkan si jago merah yang mengamuk, namun padatnya material bahan mudah terbakar yang ada di dalam gudang membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Api meludeskan seluruh bagian gudang, beberapa tembok ambruk, sementara atap gudang rusak berat akibat rangka baja meleleh. Petugas kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran, menunggu hasil penyelidikan. Ini informasi awal tempat penyimpanan gudang plastik. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, Mas. Ini kita masih belum tahu. Tidak ada korban, Mas. Korban tidak ada. Tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, karena sebelum api membesar, seluruh karyawan berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Total kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Sebuah warung makan di kawasan pantai utara Kabupaten Tuban ludes dilalap si jago merah. Kuatnya hembusan angin dan banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluluhlantakkan warung yang menjual menu seafood tersebut. Lokasi depannya sumber utama Pabean Tambak Boyo. Kobaran api membakar sebuah warung seafood di Desa Dasin, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Api terus membesar dan melahap seluruh warung tanpa sisa. Hembusan angin laut Pantura membuat si jago merah semakin ganas. Hingga dalam hitungan menit bangunan itu runtuh dan rata dengan tanah. Peristiwa itu pertama kali diketahui pemilik warung Priyadi. Pria 40 tahun itu melihat api sudah membesar dari bagian belakang warung. Karena panik, ia langsung menghubungi petugas damkar Tuban. Tak berselang lama, petugas damkar datang dengan 2 unit mobil PMK dan langsung melakukan pemadaman. Selang 1 jam, api berhasil dijinakkan dan kemudian petugas melakukan pembasahan. Bahwa telah terjadi kebakaran warung di sana. Mendapati laporan tersebut, kami bergegas menuju lokasi. Jadi sekali dilapori, kami langsung berangkat. Kami kirimkan 2 armada ke lokasi. Itu duganya kenapa sih dan kok bisa kebakaran? Masih belum diketahui sampai sekarang dugaan penyebabnya. Untuk proses pemadamannya sendiri kan berapa? Proses pemadaman sekitar 1 jam, kemudian kita lanjutkan pembasahan. Pembasahan sekitar 1,5 jam. Kalau untuk kerugian sendiri dan? Kerugian belum ditaksir, untuk malah aset terselamatkan kemarin yang dihitung itu sampai 550 juta. Kemudian yang aset untuk kerugian belum ditaksir oleh pemilik. Belum diketahui penyebab kebakaran warung seafood tersebut. Petugas mengimbau masyarakat selalu waspada untuk mencegah kebakaran, seperti melepas stop kontak listrik, mematikan kompor, serta melepas regulator gas sebelum meninggalkan rumah atau tempat usaha. Sapari Ranujaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.
Seorang wanita terpaksa mendatangi posko Damkar Rayon Rungkut, Surabaya untuk meminta pertolongan akibat cincin emas yang dikenakan tersangkut di jari manis. Petugas harus berhati-hati saat menggunakan gerinda khusus untuk memotong cincin tersebut agar tidak melukai tangannya. Ani Megawati, warga Surabaya, mendatangi pos Damkar di PKP Rayon 3 Kalirungkut Senin siang. Dengan perasaan panik karena jarinya yang sudah membengkak dan menahan rasa nyeri, Ani meminta bantuan petugas untuk melepas cincin di jari manis tangan kirinya yang tak bisa dilepas. Petugas damkar mengambil tindakan darurat dengan menggunakan gerinda kecil untuk memotong cincin. Upaya yang membutuhkan kehati-hatian serta ketelitian ekstra agar mesin pemotong tidak melukai jari korban. Setelah hampir 20 menit berjibaku melakukan proses pemotongan cincin, akhirnya berhasil dilepas tanpa mencederai jari sang wanita ini. Teman-teman langsung bantu evakuasi, 15 menit sampai 20 menit sudah selesai. Alhamdulillah setelah itu beliau senang ya bisa melakukan aktivitas kembali tanpa harus merasa kesakitan atau kegerahan di jarinya atau infeksi yang lainnya. Karena itu sudah dicoba untuk dilepas sendiri tapi beliau kesulitan. Usai cincin yang tersangkut di jari berhasil dilepas, Ani langsung menuju rumah sakit untuk memeriksa pembengkakan dan iritasi di jarinya. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan.